Masya Allah, terima kasih pemirsa. Tetap setia bersama Asmaul Husna, insya Allah berkah. Bob, mau nanya Bob? Saya mau nanya Gus, soalnya tadi kayaknya berat banget pembahasannya tentang tauhid, filsafat. Berat tapi nikmat. Ya, saya juga ini ilmu baru banyak. Saya ingin nanya yang receh-receh aja. Teman-teman saya tuh mohon maaf ya, yang alumni filsafat gitu. Terkadang mereka menggampangkan suatu keimanan gitu. Cukup percaya dengan Allah tanpa melakukan aktivitas atau ibadah yang diwajibkan gitu. Mereka tetap merasa Islam KTP misalkan, kayak mereka tetap Islam tapi nggak puasa, nggak sholat gitu. Kalau iya, zakat betul. ya zakat karena cuma setahun sekali mungkin yang wajib, terus haji mungkin karena mereka mampu, tapi ibadah yang harian tuh enggak. Jadi mereka katanya cukup percaya sama Allah, kita masih Islam begitu. Bahkan ada yang Jumat sampai bolong, yang penting nggak lebih dari 3 kali katanya. Kita masih Islam katanya. Itu bagaimana? Imannya itu gimana? Iya, itu dalam sehari-hari namanya SKSD. SKSD. Sok kenal, sok dekat sama Allah. Jadi nggak merasa penting ibadah ya. Coba itu gimana? Ki? Pada dasarnya semua orang yang beriman kepada Tuhan ya sudah tauhid. Asal betul-betul ikhlas dah. Ikhlas betul-betul. Tidak mensekutukan dengan apapun. Itu sudah tauhid. Lah manifestasi dari orang beriman itu adalah ibadah. Ini lepas dari ibadahnya, tata ibadahnya Kristen atau Yahudi atau Islam ya. Ibadah merupakan penghambaan. Tanda, bukti bahwa saya ini menghamba kepada yang saya imani, yang saya percayai. Cara ibadah ya kita orang Islam ya puasa atau sholat 5 waktu, yang orang Kristen ya ke gereja, itu dalam rangka asal ikhlas sudah. Asal ikhlas merupakan tanda bahwa dia menghambakan diri. Penghambaan kepada yang kita imani. Nah kemudian agama terakhir adalah Islam. Islam menjadi agama pamungkas yang memperbaiki, menyempurnakan cara-cara syariat agama-agama terdahulu, terutama Yahudi dan Kristiani waktu itu. Kenapa? Karena Yahudi sangat hedonis, materialis, maka Islam menjadi jalan tengah. Contoh, Yahudi sangat hedonis. Berapa saja kamu mau nikah perempuan, berapa saja silahkan. Yahudi nggak ada batas. Nah, Islam batasi paling maksimal 4. 4 pun bagi Pak Muhaimin berat banget lah. Tapi boleh. Kita nggak boleh mengatakan poligami, nggak boleh. Islam membolehkan. Soal enteng lakukannya apa enggak, masalah lain. Itu dalam rangka menyempurnakan, memperbaiki apa yang telah diajarkan pada Nabi Musa dan Nabi Isa, yang nabi-nabi terdahulu. Itu syariat namanya. Akidah sama. Nabi Isa ya dakwah tauhid, Nabi Musa ya dakwah tauhid, nabi-nabi semua dari Adam sampai semuanya dakwah. Mari kita beriman kepada Tuhan Al-Khaliq, Al-Dzat, Al-Ahadiyah, semua. Al-Ahadiyah. Yang beda syariatnya. Soal syariatnya seperti apa ya terserah ya. Tapi artinya penghambaan, simbol bahwa kita tuh hamba, menghamba kepada yang kita tauhidi, yang kita yakini. Oleh karena itu dalam agama yang paling penting adalah memahami universalitas nilai-nilai keimanan agama. Ahadiyah itu tadi. Nah kalau syariat itu manifestasi dari wahidiyah, manifestasi dari Asmaul Husna tadi, wahidiyah tadi. Hatta Fir'aun pun akhirnya mengimani amantu bima amana bi Bani Israel. Setelah mau tenggelam, saya beriman pada Tuhannya Bani Israel. Waktu Fir'aun akan tenggelam. Artinya semua orang pada akhirnya sih beriman kepada Tuhan. Semuanya. Jadi penafsiran menggampangkan ibadah itu sebetulnya jadi menggampangkan ibadah itu sebenarnya ya asal dia masih tauhid, dia masih Islam. Terus terang saja, hanya kualitas Islamnya ada yang ya tetap masuk surga gitu, tetap ya. Katanya ya, man mata akhir kalam la ilaha illallah dakhal jannah. Walaupun nanti melalui penyucian dulu. Jadi keimanan, ketauhidan itu sempurna ditindaklanjuti dengan syariah. Ya. Syariah itu disempurnakan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Muamalah. Ya, betul. Jadi ada 3 lah. Husnul muamalah, husnul muasyarah, husnul musyarakah. Husnul muamalah, transaksi hubungan yang baik. Husnul muasyarah, bergaul, suami istri, anak dan bapak, dengan mantu, dengan ponakan tetangga. Nah, husnul muasyarah. Husnul musyarakah, membangun masyarakat yang baik. Memperbaiki masyarakat, membangun masyarakat yang baik. Bukan hanya satu rumah, satu keluarga, 2 keluarga. Masyarakat yang baik. Maka disebut
al-insan, anas itu masyarakat, anas tuh. Kalau insan pribadi, individual. Kesimpulannya apa, Ge? Al-Wahidul Ahad. Nah, kesimpulannya al-ahadiyah merupakan fitrah semua manusia mempercayai ada Tuhan. Yang satu yang percaya. Kristen, Yahudi, Islam, ya Hindu Buddha juga lah ya. Ini yang kita ahlu kitab ya, yang ahlu kitab. Karena sejarahnya Islam itu di ujung ya, penyempurna dari seluruh proses itu. Nah, enggak, yang sempurnakan syariatnya. Yang syariat. Syariatnya yang sempurnakan. Soal keimanan tauhidnya, orang Kristen tauhid, percaya pada Allah. Orang Yahudi pada Yahweh atau Elohim. Ya. Datang agama Islam menyembah syariatnya itu tadi. Menyembah syariatnya. Sebab simbol jalan raya syariat itu. Jalan menuju penghambaan kepada Allah. Nah, kita apa? Islam kenapa kita mengaku atau bagi kita syariat Islam paling baik? Karena orsinil. 15 abad yang lalu sampai sekarang sholatnya seperti ini. Beda-beda dikit sih, ya beda-beda dikit lah. Ada usul, ada nggak usul. Tapi 5 waktu. Subuh 2 rakaat. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Semua. Sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Yang dibaca Fatihah, tahiyat, semua. Orisinalitas agama Islam. Nyun Sewu, coba agama lain lihat. Betapa jauh perbedaan antara satu tempat ibadah ini dengan tempat ibadah yang lain. Jadi sempurnanya Islam adalah orisinalitas syariatnya. Luar biasa para pemirsa, Al-Wahidul Ahad. Jadi teruslah kita memupuk keimanan dan keyakinan kita, ketauhidan kita. Karena dengan demikian termasuk terus mengkaji akidah sebagai bagian dari pendalaman ilmu sekaligus keimanan kita. Karena dengan demikian maka insya Allah hidup kita akan terarah, tidak pernah frustasi, dan akan terus menjadi bagian dari kesuksesan hidup dunia dan di akhirat. Terima kasih para pemirsa, tetap setia bersama Asmaul Husna, insya Allah berkah. Terima kasih Yai Matur Nuwun. Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.